Shalom, selamat sore. Selamat datang di dalam acara program Night Call GPIB. Saya Pendeta Anitya Adriana Talakua Saragi, Ketua Majelis Jemaat GPIB Jemaat Sion Sandele, Tanah Pasir, Kalimantan Timur. Sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa untuk meminta bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Mengucap syukur kepada Bapa di sorga atas pertolongan Tuhan, kami telah tiba di sore hari tanpa kurang suatu apapun. Dan sebentar lagi kami akan membaca serta merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan berkati hati dan pikiran kami, sehingga kami dilayakkan oleh kuasa Roh Kudus untuk dapat menerima kebenaran firman-Mu dan juga dapat melakukannya di dalam kehidupan kami. Bersabdalah karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk membaca, merenungkan dan juga melakukan kebenaran firman Tuhan. Amin. Jemaat yang terkasih, bacaan kita pada sore hari ini terambil dari Malayaki 3 ayat 1 sampai dengan ke-4. Malayaki pasal yang ketiga ayat 1 sampai dengan ke-4 yang menyatakan demikian. Lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke bait-Nya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu sesungguhnya ia datang, firman Tuhan semesta alam. Siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya, dan siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri? Sebab ia seperti api tukang pemurni logam, dan seperti sabun tukang penatu. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak, dan ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Maka persembahan Yehuda dan Yerusalem akan menyenangkan hati Tuhan, seperti pada hari-hari dahulu kala, dan seperti tahun-tahun yang sudah-sudah. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagia bagi kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita berbicara tentang utusan, menjadi seorang utusan sangatlah sulit. Karena apa? Ya, bahwa seorang utusan harus melakukan tugas dan tanggung jawabnya secara benar dan tepat. Dan pastinya adalah seorang utusan harus mendengar sang pengutus, mendengar secara baik, mendengar secara seksama, sehingga dia dapat menangkap pesan-pesan yang harus ia sampaikan kepada orang lain. Dan otomatis ya, sang utusan berarti dia punya tugas dan tanggung jawab untuk memberitahukan apa yang telah dikatakan oleh sang pengutus. Dia tidak bisa mengurangi, dia tidak bisa menambahkan, tapi dia harus melakukan segala sesuatu dengan tepat. Demikian juga halnya dengan kitab Malayaki yang kita baca dan kita renungkan pada sore hari ini. Kitab Malayaki ini dituliskan untuk mengingatkan umat tentang kasih Allah dan mendorong mereka supaya dengan penuh sukacita mau patuh kepada Tuhan. Dan hal itu perlu dilakukan karena apa? Karena hanya kasih Allah lah yang membuat mereka terpilih. Karena kasih Allah lah yang membuat mereka menjadi berharga di mata Allah. Keterpilihan mereka itu terkait dengan hidup di dalam ketaatan. Sebab di dalam ketaatan ada berkat yang berasal daripada Allah. Jadi kalau kita lihat bahwa tanggapan untuk mau hidup dalam ketaatan seringkali dilupakan oleh umat Israel. Mereka melihat peraturan dan ketetapan Allah sebagai sebuah beban. Dan inilah bahwa tugas dari Malayaki di dalam ayat yang pertama memperlihatkan kepada kita, jika Tuhan meminta umatnya untuk memberikan perhatian kepada seorang utusan yang ditugaskan untuk mempersiapkan jalan saat kedatangan Tuhan.
Kedatangan Tuhan digambarkan secara mendadak ya. Kedatangan Tuhan ke baitnya digambarkan secara mendadak. Dan itu berarti bahwa tidak ada yang tahu kapan dia akan datang. Tetapi ketika kedatangan Tuhan itu tiba, terlihat seperti situasi yang sangat menegangkan. Ya. Tuhan datang seperti seorang hakim. Dan ketegangan ini diperlihatkan soal ketahanan dan kemampuan untuk tetap berdiri menghadapi Tuhan sebagai orang yang memurnikan logam, termasuk perak, juga sebagai seorang tukang penatu. Nah, gambaran tentang pemurnian logam, baik itu emas maupun juga perak, menjadi gambaran tentang pentahiran seseorang di hadapan Tuhan. Dan tujuan dari pentahiran tersebut adalah mengarahkan pada kemurnian, memberikan persembahan kepada Tuhan melalui para imam. Dan hal ini memperlihatkan jika imam maupun umat harus menyampaikan persembahan yang terbaik dengan cara yang terbaik. Memberikan yang terbaik dengan cara yang terbaik menjadi sebuah bentuk pembaharuan diri untuk mau kembali dalam ketaatan seperti pada masa yang lampau. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, menjadi seorang utusan, kita semua adalah utusan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sebagai seorang utusan, kita diminta untuk melakukan tugas dan tanggung jawab dengan baik. Peran sebagai apapun, walaupun itu berbeda-beda, tetapi kita diminta untuk melakukan peran kita dengan baik. Nah, sebagai seorang utusan, yang pasti sang pengutus kita adalah Tuhan, ya. Sang pengutus kita adalah Tuhan. Dan sebagai seorang utusan yang baik, kita diminta untuk merendahkan hati di hadapan Tuhan, agar kita dapat dibimbing oleh kuasa Tuhan untuk menjadi seorang utusan yang berkenan di hadapan Tuhan. Menjadi seorang utusan bagi Tuhan berarti kita diminta untuk menyampaikan firman yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Entah itu melalui sikap, perilaku, ataupun juga pemikiran kita, diminta untuk sesuai dengan apa yang telah Tuhan lakukan dalam kehidupan kita masing-masing. Dan ketika menjadi seorang utusan, berarti kita harus peka terhadap suara Tuhan. Harus peka dengan cara apa? Ya, bahwa di dalam kehidupan kita, kita diminta untuk menyediakan waktu yang khusus bagi Tuhan. Pernahkah kita menyediakan waktu khusus bagi Dia? Ataukah kita memberikan waktu yang sisa kepada Tuhan? Beda ya Bapak Ibu antara kita sisihkan waktu dengan menyisakan waktu. Kalau kita menyisihkan waktu dari 24 jam yang Tuhan kasih buat kita, kita kasih beberapa lama untuk bersekutu dengan Tuhan. Dan itu perlu. Sebagai seorang utusan, kita perlu untuk menyisihkan waktu kita bagi Tuhan. Karena bagaimana kita mau menyampaikan kebenaran firman Tuhan kalau kita tidak tahu apa yang Tuhan perintahkan? Bagaimana kita mau menyampaikan kebenaran firman Tuhan kalau kita sendiri tidak pernah menguasai diri kita dengan kebenaran firman Tuhan itu sendiri? Otomatis kita wajib untuk merendahkan diri, merendahkan hati, dan juga menyisihkan waktu kita untuk Tuhan. Ketika kita peka, ketika kita bisa mendengarkan suaranya, ketika itu juga kita akan bisa melakukan tugas dan tanggung jawab sebagai seorang utusan dengan baik dan dengan penuh hikmat yang berasal daripada Tuhan. Dan yang kedua adalah
Ketika menjadi seorang utusan, kita diibaratkan seperti sedang dilebur, seperti emas, perak, atau logam, ya. Bahwa ada berbagai macam kesulitan di dalam kehidupan kita, ada berbagai macam pergumulan di dalam kehidupan kita, dan kita diminta untuk menjadi orang yang tahan uji. Ketika kita bisa tahan uji, disitulah Tuhan akan memurnikan kita, akan mentahirkan kita menjadi manusia-manusia yang berkualitas. Dan butuh kekuatan dari Tuhan untuk dapat menghadapi pemurnian tersebut. Kalau kita mengandalkan diri sendiri tidak akan bisa. Tapi kalau kita mengandalkan Tuhan, kita akan dapat melewatinya dengan pertolongan yang berasal daripada Tuhan. Marilah Bapak Ibu yang terkasih, kita akhiri hari ini dengan penuh penyerahan diri kepada Tuhan. Apapun yang Tuhan inginkan terjadi di dalam kehidupan kita, mari kita hadapi bersama-sama dengan pertolongan Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik untuk kita dan menjadi utusan-utusan Tuhan yang semakin lebih berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Mari kita mengakhiri renungan kita dengan berdoa. Mengucap syukur kepada Bapa di sorga atas pertolongan Tuhan, kami telah membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan memampukan kami masing-masing sebagai utusan Allah, agar kami mampu untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab kami dengan penuh hikmat yang berasal daripada Tuhan. Sehingga kami sebagai seorang utusan, kami dapat bertanggung jawab penuh kepada Engkau sebagai Sang Pengutus. Dan ajar kami untuk kami dapat menyisihkan waktu kami untuk Tuhan, sehingga kami semakin lebih lagi dilayakkan oleh Tuhan untuk menjadi utusan-utusan Engkau dimanapun kami berada. Dan kami menyerahkan sisa waktu kami pada hari ini ke dalam tangan Tuhan. Berkati di dalam seluruh peristirahatan kami dan seluruh keluarga kami, seluruh pergumulan kami, kiranya Tuhan mendengar dan menguatkan serta menjawab doa-doa kami tepat pada waktu yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Bapa di surga, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan kita pada sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.